Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ciki Podcast, perkenalkan nama saya Farah Salwa Afifah yang akan memandu podcast kali ini. Semoga Sobat Jagat Ginelar Podcast selalu diberikan kelancaran dan kemudahan di setiap aktivitasnya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Kak Hasna dan Kak Putri. Siswi yang berhasil lolos seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Ngomong-ngomong nih Kak, Kakak lulusan tahun berapa? Lulusan tahun 2023-2024. Sekarang kakaknya kuliah di mana? Hasna dulu deh. Kalau aku sekarang kuliah di Universitas Diponegoro Semarang, terus ambil prodi Matematika Murni. Kalau aku di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, prodinya Ilmu Politik. Baik, untuk Kak Hasna ya. Iya. Boleh diceritain Kak, bagaimana perasaan kakak pertama kali saat mengetahui bahwa kakak dinyatakan diterima lolos melalui jalur SNBP? Jujur bagi aku itu kayak seneng, nggak nyangka, campur aduk gitu loh. Soalnya sebelumnya nggak terbesit di pikiranku buat masuk ke universitas itu, apalagi itu kan PTN favorit ya kan. Terus kayak sebenarnya aku udah pesimis dulu, tapi ya dengan dukungan orang-orang terdekat aku mencoba buat percaya diri kalau aku tuh sebenarnya bisa gitu. Wah, keren banget ya Kak. Iya. Selanjutnya untuk Kak Putri. Kan selama mempersiapkan diri untuk SNBP itu tentu ada banyak proses yang kakak lalui. Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi saat itu? Kalau dari aku sendiri sih banyak ya tantangannya, karena seleksi SNBP itu bukan seleksi yang instan kayak aku ngerjain ini bener lolos gitu, enggak, tapi kayak proses yang panjang, kayak aku harus bener-bener mateng mempertahankan nilai aku dari semester 1 sampai semester 5, ngejaga kestabilan nilai aku, kayak usaha buat naikin nilai aku. Itu sih tantangan terbesarnya. Sama kayak diri aku sendiri nih, kadang males kan ya, mungkin kayak aduh tugas ini tugas itu, kayak nanti aja lah, nunda terus ngerjain tugas kayak gini aja lah, yang penting selesai, kayak gitu. Itu aja sih tantangannya yang paling besar. Oh iya. Kalau untuk Kak Putri, di tengah proses tersebut apakah kakak merasa minder atau ragu terus membandingkan diri dengan teman yang lain? Kalau membandingkan diri dengan teman yang lain atau minder itu manusiawi ya, aku juga pernah itu. Apalagi ketika melihat teman-teman yang lain itu kayak punya prestasi lain yang kayak bisa dikatakan wah, kayak di luar non akademik kayak gitu. Tapi kembali lagi, aku mikirnya kayak ya udah, setiap orang itu punya jalannya masing-masing, dan aku cuma punya tugas untuk fokus di jalur aku sendiri dan juga fokus sama kapasitas yang ada dalam diri aku sendiri, kayak gitu. Oh iya. Lalu usaha apa yang kakak lakukan selama masa persiapan agar peluang diterima di SNBP itu semakin besar? Aku atau Hasnah nih? Ya, Kak Hasna. Oh. Kalau dari aku sih gimana itu tadi, peluang? Iya, usaha Hmm, apa saja yang dilakukan agar dapat diterima? Kalau aku sih ya pertahanin ya, pokoknya kunci utama buat SNBP itu kalau dari aku pertahanin nilai rapot dari semester 1 sampai 5. Terus apalagi ya, aktif organisasi gitu juga itu bisa menjadi nilai plus ya buat masuk SNBP. Terus prestasi akademik, non akademik, buat cari sertifikat, ikut lomba-lomba gitu juga menurut aku sebagai nilai plus buat masuk ke SNBP. Kalau dari aku itu sih cukup. Menurut kakak ada hal atau faktor yang paling berpengaruh hingga akhirnya kakak bisa lolos melalui jalur SNBP? Kalau dari aku sendiri sih nilai rapot itu ya,
Terus tugas-tugas itu jangan sampai numpuk, terus jadinya kan kalau numpuk kita malas ngerjain dan berakhir nanti nggak ngerjain, jadi kan itu nilainya udah kekurang ya pastinya. Kalau bisa itu juga nilai dari semester 1 sampai 5 itu tuh kalau bisa tuh naik terus, jadi jangan naik turun, itu tuh berpotensi banget gitu. Baik, kakak itu dulu pernah ragu nggak sih pas milih jurusan atau perguruan tinggi negerinya itu? Pasti nggak sih? Pasti banget. Konsul itu hampir kita tuh banyak banget kok. Balik tiap hari konsul ke guru BK itu tuh. Kayak gimana ya, nanti tuh 4 tahun tuh bukan waktu yang singkat. Kalau bayangin ya, kita ambil di jurusan ini karena ngerasa FOMO nih, jurusannya ini keren nih, aku mau ambil ini. Tapi di pertengahan kita ngerasa, aduh kayaknya bukan kayak passion aku deh, kayaknya aku nggak kuat deh. Kan yang rugi kita sendiri gitu. Jadi buat nentuin jurusan itu benar-benar harus dipikirin mateng-mateng, koordinasi sama guru BK, terus sesuaiin sama minat, bakat dan juga kemampuan kalian, dan tentunya restu dari orang tua. Itu penting banget. Bener. Terus ntar tiba-tiba di tengah jalan kayak merasa, aduh aku salah jurusan ya. Itu paling sering banget kan, aduh aku salah jurusan. Padahal kan sebelumnya itu yang jurusan tuh yang milih kan kita sendiri. Terus ntar tiba-tiba kita salah jurusan gitu kan, kayak sayang banget gitu. Terus menurut kakak itu seberapa besar peran nilai rapot dalam proses kelulusan SNBP? Besar banget sih pengaruhnya, karena faktor utama kelolosan SNBP itu menurut aku ya nilai rapot itu. Karena dilihat dari kinerja kita, performa kita dari semester 1 sampai semester 5, gimana kita mempertahankan nilai kita tiap semester, stabil kita, rekam jejak kita selama sekolah itu gimana, ya itu yang dibutuhin SNBP itu sebenarnya gitu. Jadi nggak fokus ke misal nih semester 1, 2 nilai kamu anjlok, terus kamu baru sadar, oh iya terus aku mau naikin nilai nih di semester 3, 4 gitu. Jangan kayak gitu, karena nilainya pasti kayak naik turun kayak gitu, nggak stabil. Berarti harus konsisten terus ya. Bener banget. Bener. Terus selain nilai rapat itu, apa ada prestasi yang lain untuk membantu kakak selama proses seleksi SNBP? Ada dong. Apa tuh kak? Apa nih kak? Kayak seumpama kita ikut lomba-lomba akademik, non akademik gitu kan, ntar dapat sertifikat ya, apalagi kalau bisa ikut olimpiade sains gitu. Nah terus ntar dapat sertifikat, kita masukin ke seleksi pasti bisa lolos sih. Selama proses tersebut, dukungan dari siapa atau dari mana yang berpengaruh bagi kakak? Kalau aku nih ya, yang pasti dan jelas tuh pertama orang tua nggak sih? Iya dong, pasti orang tua yang support kita 100%, kayak ngedukung kita buat nata masa depan kita lebih cerah. Terus yang kedua diri kita sendiri, kayak dukungan dari kita, kayak kita punya motivasi, punya prinsip, kayak aku harus bisa, bukan mau kayak bersaing atau mengalahkan siapa-siapa, tapi kayak aku mau buktiin kalau aku ini bisa, kayak gitu. Terus juga dari teman-teman ya, kayak mereka ngedukung. Terus ya kayak terutama guru sih, guru BK paling berpengaruh tuh, kayak aduh ini gimana ya bu, kita konsul ini gimana bu, besoknya lagi gimana, kayak gitu. Untuk Kak Hasna gimana? Ya sama sih kurang lebihnya, sama kayak orang tua, keluarga gitu kan. Terus orang terdekat kita, teman-teman, diri kita sendiri, percaya diri ya, optimis, percaya diri kalau kita tuh bisa. Kuncinya itu, kita bisa, kita tuh yakin sama diri kita sendiri. Kayak gimana ya, walaupun orang-orang di luar sana, orang-orang di kota sana lebih pinter, nilai lebih tinggi gitu, kalau kita tuh percaya diri, kita optimis sama diri kita sendiri, kalau kita bisa, pasti bisa. Jadi percaya diri itu penting ya kak? Iya, penting banget. Terus berdasarkan pengalaman kakak nih, apa saja yang penting yang harus dipersiapkan dengan matang oleh siswa yang ingin mendaftar SNBP? Yang pertama tentunya kita kembali ke awal lagi ya, nilai. Nilai itu udah indikator utama, indikator pertama yang ya dibutuhin SNBP. Jadi kita benar-benar nyiapin
nilai kita dari semester 1 sampai 5 usahain untuk stabil, enggak naik turun. Usahain untuk naik terus kayak gitu. Terus aktif di kelas. Betul. Sering nanya, kayak itu nunjang juga tahu, karena di dunia perkuliahan ketika kita nggak tanya ya kita nggak dapat jawaban gitu. Karena aktif di kelas itu juga kayak nambah nilai nggak sih? Guru lebih kayak nilai, oh ini ternyata anaknya aktif nih, anaknya gini nih, oh nilainya gini gitu. Kamu nggak paham tanyain, mau sama guru kamu mau teman kamu nggak apa-apa, it's okay asal kamu tuh paham gitu. Terus apa lagi ya, kalau kamu mau nunjang nih juga kayak prestasi non akademik kamu, kayak kamu ikut lomba atau apa gitu. Terus Benar. Motivasi apa yang membuat kakak tetap berjuang hingga akhirnya berhasil lolos di jalur SNBP? jawab dulu Mas, kamu dulu. Motivasi buat diri sendiri ya, tetap semangat aja, percaya kalau aku bisa. Terus yang utama buat bahagiain orang tua ya kan, kalau aku bisa ya pasti orang tua pasti bangga dong gitu. Baik, nah yang terakhir nih buat Kak Hasna sama Kak Putri, apa pesan dan tips khusus dari kakak untuk teman-teman yang bercita-cita masuk PTN melalui jalur SNBP? Aku dulu atau kamu dulu nih? Bebas. Aku aja ya. Kamu aja. Pesan ya buat teman-teman ya, jangan adik-adik, kayak kita tua banget. Teman-teman aja. Maaf. Jadi kalau pesan dari aku buat teman-teman semuanya yang pengen punya peluang besar untuk lolos SNBP itu, belajar terus, jangan cepat merasa puas sama hasil kalian. Kayak tiap hari kalian latihan-latihan untuk latihan-latihan soal, terus belajar buat ningkatin nilai kalian biar peningkatan itu nggak harus kayak dari 80 ke 90, itu nggak harus misal 80 ke 85, pelan-pelan asal itu konsisten kayak gitu. Terus yang kedua itu stop bandingin proses kalian sama hasil orang lain, itu bikin energi kita terkuras sendiri, kita ngerasa kecil, kayak nanti jatuhnya kita kayak pesimis, gak optimis kayak gitu. Terus apalagi ya, oh ya, jangan sampai kalian salah untuk ambil jurusan dan juga mau kuliah di mana. Pikirin mateng-mateng banget sesuai dengan kemampuan, minat dan juga koordinasiin dulu apa-apa itu sama yang bersangkutan. Misal nih sama guru BK bagaimana ini, terus kalian lihatlah rata-rata kalian segini di jurusan ini tuh sampai atau enggak. Terus mata pelajaran pendukungnya tuh apa aja gitu, kalau segini aman nggak ya gitu. Terus yang paling utama itu minta restu dan juga doa orang tua, karena kalau kalian tuh orientasinya ke buat bahagiain orang tua pasti jalannya dipermudah kayak gitu aja sih. Baik Sobat Ciki Podcast, itu dia perbincangan kita hari ini. Semoga cerita dan pengalaman yang telah dibagikan dari Kak Putri dan Kak Hasna dapat memberi inspirasi, semangat, dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih kepada Kak Hasna dan Kak Putri yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman yang sangat berharga. Sama-sama. Saya Farah Salo Afifah pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Jagat Ginelar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.